RUU perampasan aset kembali mencuat setelah kemarin pada saat peringatan May Day, Presiden Prabowo Subianto kembali menggelorakan semangat untuk membasmi semua koruptor yang kemudian mendapatkan sambutan luar biasa begitu ya dari massa yang hadir. Tetapi pertanyaannya, semangat memberantas koruptor ini apakah diiringi dengan semangat untuk melegalkan atau segera mengesahkan RUU perampasan aset yang sudah berjalan selama beberapa waktu begitu ya, cukup lama. DPR menunggu pemerintah lah, pemerintah kemudian menunggu DPR, kemudian ada juga yang menganggap Perpu ini belum urgent untuk dilaksanakan dan seterusnya. Nah, semangat memberantas koruptor tapi seakan tidak diimbangi dengan semangat untuk melegalkan aturannya. Kita coba bahas dengan peneliti ICW pada kesempatan kali ini Mbak Alma Syafrina yang sudah tersambung lewat saluran Zoom. Mbak Almas, apa kabar? Halo Mas, kabar baik. Apa kabar? Baik, terima kasih. Kabar baik juga, Mbak Almas. Terima kasih sudah ngeluangin waktu nih buat ngobrol. Jadi langsung aja, kalau misalkan aturan ini dilegalkan, disahkan begitu, aset dirampas, siapa yang was-was sih Mbak sebetulnya sehingga aturan ini harus berlama-lama gitu, berlarut-larut tidak segera disahkan? Ya, pertanyaan ini sebetulnya nyambung ke persoalan kenapa undang-undang ini kemudian rancangan undang-undang ini begitu alot ya dibahas Hmm, di pengambil kebijakan. Bahkan tadi kalau disebut sudah bertahun-tahun ini sudah hampir 2 dekade ya, atau bahkan mhm, lebih dari 2 dekade karena Indonesia sebetulnya sudah meratifikasi UNCAC di mana di pasal 54 itu memang mewajibkan negara yang meratifikasi UNCAC untuk membuat regulasi yang pada intinya adalah mengatur soal perampasan aset. Jadi kalau Indonesia sudah meratifikasi 2006 sampai sekarang belum ada, ini kan sudah terlampau lama. Padahal mhm, pembahasan awal di inisiasi PPATK itu sejak 2008 kalau saya tidak salah. Jadi betul bahwa ini begitu alot dan kami mencurigai salah satu alasan kenapa kok ini susah sekali begitu ya untuk jangankan disahkan, dibahas mhm, saja rasanya ini sebagai satu hal yang sangat sulit, tarik-menarik politiknya begitu kuat, ya karena dalam rancangan undang-undang ini juga mengatur norma mengenai unexplained wealth gitu ya, atau mhm, kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, kekayaan yang tidak sah begitu. Dan kalau kita melihat bagaimana kepemilikan harta dari pejabat-pejabat kita, baik itu di DPR, kemudian di apa level penyelenggara atau pejabat negara lainnya, ini kan banyak sekali ya gaya hidup yang ditunjukkan itu tidak sesuai dengan pendapatan mereka sebagai penyelenggara negara. Jadi salah satu yang kemudian saya rasa akan terdampak dari regulasi ini ya adalah mereka yang mempunyai harta tidak dapat dijelaskan atau kepemilikan yang tidak sah. Jadi salah satunya itu. Dan kalau melihat sendiri, kita melihat bagaimana pembahasan di DPR kan juga sejak periode yang lalu sudah disebutkan ya bahwa pembahasan ini juga butuh restu dari ketua umum partai politik. Nah, sekarang jadi pertanyaannya adalah ketika Presiden Prabowo sudah menunjukkan komitmennya di depan mhm. ribuan buruh ya pada hari May Day itu, ini langkah-langkah atau komitmen omongan itu akan diikuti dengan dorongan atau bahkan perintah begitu ya kepada Mhm. partai politiknya sendiri dan koalisinya yang porsinya mencapai lebih dari 80% di DPR untuk menggolkan RUU perampasan aset itu sendiri. Nah, Kalau itu yang tidak, menjadi ini pertanyaan Pak saya Mbak Prabowo Almas jadi nggak ketika ada bedanya dengan kampanye gitu ya. Ini kan Pak nah, Prabowo bukan sedang kampanye, tapi dia sudah menjadi presiden. itu yang menjadi pertanyaan saya sebetulnya, Mbak Almas. Ketika memang hampir seluruh partai politik di DPR itu adalah pendukung Pak Prabowo, seharusnya tidak mudah, tidak sulit sebetulnya untuk kemudian melegalkan RUU perampasan aset ini ketika memang sudah ada instruksi yang jelas begitu. Gimana, Mbak Almas? Ya, saya sangat sepakat soal itu karena berkaca dari berbagai rancangan undang-undang yang Hmm. belakangan waktu beberapa tahun ke belakang ini banyak disahkan begitu ya di DPR ya juga bahkan ada yang versi kilat gitu ya, nggak berbulan-bulan bahkan hitungan hari itu bisa disahkan di DPR begitu. Sehingga pertanyaannya kenapa untuk undang-undang yang sudah mengantri bertahun-tahun belasan tahun kok tidak kunjung dibahas begitu. Sekarang ada lagi alasannya adalah menunggu apa RUU KUHP. rampung begitu ya pada Desember Hmm. 25. Tapi ini juga tidak ada
tidak ada pernyataan atau komitmen yang jelas. Lalu untuk RUU perampasan aset akan dibahas kapan? Nah, ini kan harus kita kawal bersama, Mas Reno, karena jangan Hmm. sampai kemudian nanti pembahasannya last minute lagi di akhir periode pemerintahan Prabowo atau di akhir periode DPR 2029 2000 ya periode yang sekarang begitu ya. Jadi kita Hmm. perlu kawal, jangan terbuai dengan janji akan dibahas nanti setelah KUHP, tapi kapan waktu yang jelas untuk undang-undang ini segera dibahas di DPR. Oke, satu alasan tadi dibilang ada soal RUU KUHP karena belum selesai, makanya RUU perampasan aset ini nunggu dulu lah, menanti dulu begitu. Nah, kalau dari ICW gimana pandangannya? Betulkah harus menunggu RUU KUHP ini selesai dulu dibahas, diketok palu menjadi undang-undang, baru RUU perampasan aset dibahas kemudian dilegalkan? Atau sebetulnya bisa saja tanpa menunggu RUU KUHP selesai, RUU perampasan aset disahkan? Ya, memang ketika kita bicara soal hukum acara ini perlu dibarengi dengan perbaikan yang ada di KUHP begitu ya. Tetapi Hmm. satu, kalau dilihat dari alasan-alasan yang disampaikan oleh atau argumentasi yang disampaikan oleh DPR ini kan lebih misalnya untuk mengantisipasi kesewenang-wenangan dari penegak hukum Hmm. kita atau kriminalisasi dan sebagainya. Padahal ya kalau kita lihat di draft RUU yang di tahun 2023 ini kan sudah ada antisipasi atas potensi kesewenang-wenangan tersebut. Ada jelas Hmm. apa syarat aset yang dapat dirampas itu seperti apa. Bahkan ketika meskipun mengadopsi konsep non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan, tetapi penerapannya itu tetap melalui proses hukum acara pidana begitu ya, sehingga Hmm. rasanya kekhawatiran soal apa kesewenang-wenangan, kemudian kriminalisasi dan sebagainya, ini dapat diantisipasi dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Perampasan Aset itu sendiri. Dan satu hal lagi, ya komitmen dari pemimpin kita untuk tidak cawe-cawe, untuk tidak mempolitisasi proses penegakan hukum yang ada di aparat penegak hukum kita. Mhm. Kalau kembali tadi Mbak Almas sempat mengatakan bahwa jangan sampai ini kemudian dibahas di ujung-ujung atau di akhir masa kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, di akhir-akhir kemudian kita ingat kemarin 2023 Pak Jokowi juga sudah 2014 ya. mengatakan bahwa jangan sampai ini meminta supaya DPR supaya ini segera dipercepat. Kalau kita melihat endingnya atau waktunya ini kan selalu mepet-mepet selesai periode, Mbak. Sehingga bisa jadi dimaknai, diasumsikan bahwa RUU perampasan aset ini menjadi komoditas politik untuk bahan kampanye yang cukup seksi juga Ya, sebetulnya. betul. Bagaimana Mbak Almas? Ya, kalau kita bicara soal RUU perampasan aset, ini kan sudah ada di nawacita Pak Jokowi ya di tahun Hmm. 2014, tapi Pak Jokowi mengirimkan surpres ke ke DPR ini pada tahun 2023, di mana tahun 2023 itu sudah menuju tahun politik karena pada saat itu pemilu kita diselenggarakan di awal tahun 2024 ya, di bulan Exactly. Februari. Sehingga Februari. rasanya telat sekali ketika surpres itu dikirimkan di 2023. Ini last minute Hmm. gitu. Atau kalau kita bicara soal fokus dari pemerintah dan DPR kita pada saat itu, ini bukan pada perbaikan penegakan hukum, tetapi sudah terpecah fokusnya kepada kepentingan pemilu, sehingga rasanya memang tidak efektif itu dilakukan di akhir-akhir masa jabatan gitu ya. Padahal Hmm. janjinya itu sudah 9 tahun sebelumnya, sejak 2014, tapi surprise di 2023. Nah, ini yang kemudian kami khawatirkan, jangan sampai yang seperti itu terulang kembali. Kalau memang betul komit perang melawan korupsi, harus disadari bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang modusnya semakin canggih, semakin kompleks, dan perangkat hukum kita hari ini tidak cukup mampu untuk mengantisipasi, untuk melawan atau berperang melawan korupsi itu sendiri, sehingga perlu ditambah gitu ya amunisinya dengan mengesahkan undang-undang perampasan aset dengan catatan substansinya juga progresif. Jadi Hmm. agar tidak agar dapat menambal kekosongan hukum yang sekarang ada di undang-undang yang lain begitu ya. Misalnya terkait dengan perampasan aset ini kan juga ada di undang-undang TPPU, kemudian juga di undang-undang Tipikor dan sebagainya, sehingga ini konteksnya itu adalah memperkuat. Dan satu hal lagi, ketika kita bicara undang-undang perampasan aset, ini kita tidak hanya bicara korupsi sebetulnya Mas Reno, tapi kita bicara juga soal kejahatan ekonomi yang lain. Ada terkait dengan TPPO di situ, begitu ya, Hmm. kemudian soal narkotika dan sebagainya. Sehingga memang undang-undang ini bagi kami sangat mendesak ketika kita bicara soal kejahatan ekonomi sekarang
sudah menjadi musuh utama negara ini, ya memang undang-undang Mm-mm. adalah salah satu tools agar negara ini mampu untuk memerangi kejahatan ekonomi itu. Bahkan pada pandangan kami, undang-undang ini sebetulnya bukan bukan satu-satunya amunisi begitu ya. Ketika Mm. undang-undang ini sudah disahkan pun kita sudah juga punya PR bagaimana menyiapkan SDM penegak hukum kita agar mampu untuk menginvestigasi, That's it. menyelidiki kejahatan ekonomi yang saya rasa itu juga butuh skill khusus gitu ya, dan berkaca di Mm. negara-negara yang sudah mengadopsi undang-undang perampasan aset ini kan menjadi tantangan juga gitu. Nah, kalau Mbak Almas melihat draft terakhir dari RUU Perampasan Aset tahun 2023 itu, membaca detail, itu sudah cukup jelas, sudah cukup bisa membuat para pihak ini jera, dan sudah cukup adaptif, atau masih ada celah-celah yang masih harus diisi, Mbak? Kalau lihat draft terakhir ya? Iya, memang undang-undang ini tuh sudah mengadopsi non-conviction based yang tadi saya sampaikan ya, Mm-mm. soal Ya. perampasan aset tanpa pemidanaan. Tetapi kemudian penerapannya di situ juga masih bergantung pada proses penegakan hukum pidana. Di situ juga jelas syaratnya soal tersangka atau terdakwanya misalnya ya terkait yang meninggal dunia atau kabur begitu ya, buron tidak Mm. ditemukan keberadaannya, sakit permanen dan sebagainya, lalu ada kriteria umum dan sebagainya. eh, apa saya meyakini bahwa di situ ada aspek-aspek penguatan dari perangkat hukum yang hari ini ada begitu ya, khususnya misalnya Mm. kita bicara soal tindak pidana korupsi ya berkaitan dengan apa yang diatur sekarang di Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU. Tapi itu tadi ini bukan satu-satunya jalan keluar juga untuk memerangi korupsi yang modusnya memang semakin canggih begitu ya. Tapi paling tidak dengan disahkannya undang-undang ini pemulihan aset atau kerugian akibat korupsi itu akan semakin maksimal. Apalagi kalau kita lihat data sekarang kasus korupsi yang sudah ditindak oleh aparat penegak hukum bahkan yang sampai vonis begitu ya, antara Mm-mm. jumlah kerugian negara dengan jumlah pengembalian kerugian negara itu kan juga tidak sebanding, sehingga memang dari sesederhana melihat data itu saja kita kita perlu menyadari bahwa memang perangkat hukum yang sekarang juga banyak menghadapi hambatan begitu ya, sehingga perlu ada instrumen hukum yang lain. Oke, terakhir, Mbak Almas, seandainya memang RUU Perampasan Aset ini kemudian disahkan menjadi undang-undang, seberapa manjur sih sebetulnya aturan ini untuk bisa bikin orang-orang ini jera dan mencegah orang-orang yang lain yang belum kena itu juga takut untuk tidak melakukan tindakan pidana yang bersangkutan dengan ekonomi ya secara luas ya. Bagaimana Mbak Almas? Ya, salah satu tujuan dari RUU perampasan aset ini kan juga memperkuat aspek pencegahan ya. Artinya Hmm. diharapkan dengan berlakunya Undang-Undang Perampasan Aset, pelaku tindak kejahatan ekonomi itu jera. Kemudian juga ada efek daya cegahnya. Orang takut untuk melakukan korupsi, orang takut untuk melakukan kejahatan ekonomi lainnya, begitu. Sehingga aspek itu memang salah satu tujuan kenapa undang-undang ini kemudian menjadi perlu begitu ya. Takut untuk melakukan kejahatan karena resikonya adalah dimiskinkan, Hmm. bukan hanya masuk penjara dengan resiko pengembalian kerugian negara dan denda yang tidak setimpal begitu ya, tapi ada potensi bahwa kekayaan atau aset yang dia miliki dan itu tidak dapat dijelaskan asal muasalnya bahwa bersumber dari sumber yang sah itu juga beresiko untuk dirampas. Jadi saya rasa untuk daya cegah atau efek jerahnya apabila undang-undang ini nanti dirumuskan dengan progresif dan juga dijalankan dengan serius begitu, ini akan efeknya juga akan luar biasa begitu ya. Tapi kembali lagi bahwa ketika undang-undang ini disahkan ya butuh keseriusan juga untuk menjalankannya. Selain nanti butuh peningkatan skill dari penegak hukum kita untuk melakukan penyidikan, penyelidikan terkait dengan kejahatan ekonomi yang modusnya sangat kompleks, sangat canggih, juga dibutuhkan soal integrasi kerja antar institusi. KPK misalnya juga tidak bisa bekerja sendiri, butuh peran dari PPATK dan sebagainya. Kemudian yang ketiga juga yang sangat penting adalah political will-nya juga, bahwa Ya. pemerintah juga punya komitmen untuk tidak mengutak-atik gitu ya penegakan hukum kita dan berkomitmen untuk menghadirkan
lembaga penegak hukum misalnya KPK begitu ya sebagai lembaga yang memang independen sehingga orang tidak takut lagi bahwa nanti penegakan hukum itu hanya dijadikan sebagai alat kriminalisasi. Nah, ketika kita bicara RUU perampasan aset hari ini, kenapa tidak kemudian disahkan? Ini kan salah satu kekhawatiran yang disampaikan oleh DPR, kekhawatiran soal kriminalisasi itu sendiri begitu. Jadi Mhm. yang nanti juga perlu dikuatkan soal political will dari pemerintah kita. Kita tunggu political will dari pemerintah dan juga DPR dalam hal ini. Yang pertama, paling basic dulu adalah segera mengesahkan RUU perampasan aset, dan kedepannya kemudian juga political will untuk menegakkan hukumnya, juga jangan sampailah ada langkah-langkah intervensi seperti yang ditakutkan oleh Mbak Almas. Terima kasih Mbak Almas Syafrina, peneliti ICW, sudah bergabung sama kami berdiskusi terkait dengan RUU perampasan aset. Kita nantikan bagaimana nanti perkembangannya, apakah betul ada langkah-langkah konkret, langkah-langkah akselerasi untuk mengesahkan aturan ini. Terima kasih Mbak Almas Syafrina. Dan saudara, itu tadi adalah diskusi saya soal RUU perampasan aset. Kalau aset dirampas, siapa yang was-was? Itu menjadi pertanyaan saya terbesar, sehingga kemudian memungkinkan RUU ini tidak segera disahkan. Kalau menurut Anda, saudara, jika RUU ini atau aturan ini disahkan, aset dirampas, siapa yang was-was? Saya tunggu di kolom komentar. Salam SCTV.